Selamat siang, pagi, malam semuanya. Di sini kami kelompok Strivers akan mempresentasikan hasil dari konfigurasi ERP pada studi kasus UMKM ya, yang mana kami di sini menggunakan memilih UMKM lapis kukus bambu runcing. Nah, kami berasal dari kelas P1 kelompok Strivers yang beranggotakan saya, Muhammad Hafiz Rofi dengan NIM akhir 053. Dan saya, Reva Zahra Putirana dengan NIM akhir 35. Saya Nathanael Kevin Wibowo dengan NIM akhir 44. Dan saya Michael Valeriansyah dengan NIM akhir 51. Kami berasal dari Universitas Dinamika dengan program studi S1 Sistem Informasi. Selanjutnya langsung saja ke isinya, yaitu yang pertama terkait dengan latar belakang atau identifikasi UMKM yang kami pilih. Nah, kami memilih UMKM lapis kukus bambu runcing dengan bidang usaha food and beverage. Nah, lokasinya ada di Sidoarjo. Produk utamanya adalah lapis kukus dan juga brownies. Nah, untuk deskripsi singkatnya, usaha lapis kukus ini adalah usaha rumahan yang memproduksi lapis kukus dan brownies sejak 2019. Proses bisnis utamanya dimulai dari produksi, dilakukan setiap hari dengan penyesuaian permintaan agar tetap segar dan tidak melewati masa simpan yang selama 3-4 hari. Nah, dalam pengelolaan stok, pencatatan bahan baku dan produk jadi di sini itu masih dilakukan secara manual menggunakan buku. Maka dari situ sering terjadi keterlambatan informasi dan potensi kesalahan pencatatan, seperti pemantauan stok belum real time dan memiliki batas minimum maupun maksimum yang jelas. Pada pembelian bahan baku juga sistem yang digunakan masih reaktif, yaitu pembelian dilakukan ketika stok menipis atau hampir habis dengan menghubungi supplier langganan. Hal ini tentu menyebabkan keterlambatan produksi ketika ada permintaan meningkat. Nah, usaha ini juga melayani secara offline dan juga online. Dominannya lebih ke offline. Dan kalau online itu menggunakan WhatsApp dan GoFood. Setiap transaksi penjualan itu dicatat manual, digabung antara penjualan offline dan online. Untuk pencatatan keuangan dan laporan data penjualan dan stok dicatat dalam laporan harian per shift, namun belum terintegrasi pada sistem digital. Nah, karena itu menyulitkan owner memantau penjualan, stok, dan pengambilan keputusan untuk menanggapi ketika terjadi permintaan atau stok menipis. Nah, di sini di UMKM ini ada struktur organisasi yang terbagi menjadi ada owner yang mana tugasnya mengolah seluruh operasional dan wewenang mengambil keputusan, staf toko melayani pelanggan, melakukan transaksi penjualan, melakukan transaksi, staf produksi melaksanakan proses produksi dan menjaga kualitas produk, staf gudang untuk mengelola dan mengecek stok bahan baku secara manual, yang mana itu memantau stok dan melaporkan kekurangan bahan. Nah, untuk diagram struktur organisasinya itu yang pertama dari owner ke staf gudang, ke staf produksi dan gudang, yang mana di situ ada staf produksi dan gudang dibagi menjadi 2, dan owner bisa ke staf toko. Oke, di sini setelah kami lihat latar belakang dari UMKM, kini di sini kami menemukan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, tidak ada sistem yang terintegrasi antara pembagian organisasi atau antara anggota organisasi, dan yang kedua, pencatatan data masih manual. Yang ketiga, manajemen stok juga belum terpusat karena tidak ada inventory system. Dan yang keempat, tidak adanya hak akses, pembagian tugas belum jelas. Dan yang kelima, proses pengadaan bahan baku tidak terintegrasi dengan kondisi stok. Keenam, data penjualan oleh sales tidak otomatis, jadi susah untuk update stok secara langsung.
Yang ketujuh, tidak adanya sistem pelaporan terpusat yang diakses oleh admin untuk monitoring penjualan, produksi, dan persediaannya itu secara real time. Setelah yang ke-8, kurang visibilitas operasional antar role sehingga koordinasinya itu kurang maksimal. Oke, lanjut ke penentuan role dan hak akses dalam Odoo. Di sini kami telah mengidentifikasi user yang mana juga kami sesuaikan pada kelompok kami. Yang pertama di sini ada saya Muhammad Hafizah Rofi sebagai admin owner, dan kedua ada Michael Valeriansyah, staf toko, Nathanael Kevin Wibowo, staf produksi, dan Reva Azhara Putri Rana, staf gudang. Nah, di sini saya sebagai admin merupakan pemilik usaha yang mengontrol penuh terhadap sistem yang mana ini bertanggung jawab pengaturan data utama dari produk, harga, supplier, serta monitoring stok, penjualan, dan operasional secara keseluruhan. Untuk staf toko, tugasnya melayani pelanggan dan melakukan transaksi penjualan. Selain itu juga mengecek ketersediaan produk dan mencatat hasil penjualan. Untuk staf produksi, bertanggung jawab dalam proses pembuatan produk, mulai dari penggunaan bahan baku hingga menghasilkan produk jadi. Staf gudang bertugas mengelola ketersediaan bahan baku serta pengecekan stok dan juga membantu pengadaan dan penerimaan dari supplier. Nah, untuk hak akses kami sesuaikan setiap user pada modul Odoo yang mana ini menyesuaikan dengan peran dan tanggung jawabnya. Nah, di sini ada beberapa modul yang kami gunakan. Modul yang pertama sales ini bisa diakses oleh owner sebagai administrator, dan staf gudang tidak memiliki akses, produksi tidak memiliki akses, staf toko hanya untuk mengecek hasil dari sales ini. Dan staf toko di sini, di sales ini adalah sebagai user karena dia untuk mengupdate di modul sales ini. Dan selanjutnya ada point of sale administrator, yaitu owner, no access untuk staf gudang karena tidak memiliki keterikatan, staf produksi juga tidak, untuk staf toko sebagai user. Dan lain sebagainya ada purchase, inventory, manufacturing, CRM, HRM, dan accounting, dan juga yang terakhir payroll, yang mana diakses oleh owner sendiri. Selanjutnya yaitu terkait dengan integrasi antar modul. Di sini modul asalnya CRM, modul tujuannya sales, integrasinya lead menjadi quotation, sales, modul tujuannya inventory, menjual mengurangi stok, modul asal inventory, modul tujuan manufacturing untuk stok menjadi dasar produksi, manufacturing ke inventory, produk setelah selesai menambah stok produk jadi dan mengurangi bahan baku. Manufacturing ke purchase, kekurangan bahan di sini memicu terkait dengan pembelian. Purchase ke inventory, penerimaan barang, menambah stok bahan baku secara otomatis. Sales ke accounting untuk invoice penjualan yang dilakukan. HRM ke payroll, data karyawan digunakan sebagai proses penggajian, dan payroll ke accounting, slip gaji dan biaya penggajian menjadi dasar pencatatan transaksi keuangan. Selanjutnya analisis workflow. Di sini ada yang pertama bagian siklus proses bisnis. Di sini kami dapatkan dari wawancara dan observasi langsung pada UMKM lapis kukus bambu runcing di sini. Nah, di sini diketahui beberapa proses yang berjalan, masih ada yang bersifat sederhana, manual, dan masih berbasis pengalaman. Tapi alur operasional yang telah terbentuk cukup jelas karena terstruktur dalam 3 siklus utama, yaitu dari proses pemesanan, produksi, dan pengadaan bahan baku. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Afif. Untuk proses bisnis yang pertama adalah proses bisnis pemesanan, di mana pelanggan membeli produk dari UMKM lapis kukus. Jadi di sini startnya adalah dengan memulai transaksi penjualan oleh pelanggan, kemudian
Staf toko akan membuka modul POS karena sifatnya biasanya adalah transaksi secara langsung. Kemudian, staf toko akan melakukan cek ketersediaan stok yang dibantu oleh sistem. Dan jika stok tersebut tidak cukup, maka sistem akan menginfokan ke staf toko bahwa data stoknya tidak cukup dan staf toko dapat mengupdate kepada staf produksi ataupun staf gudang mengenai hal tersebut. Namun jika stoknya cukup, maka staf toko akan menginput produk yang dibeli dan juga menginformasikan kepada staf produksi bahwa ada pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian setelah staf toko menginput produk yang dibeli, staf toko akan melakukan proses pembayaran dan kemudian akan menghasilkan struk pembelian. Dan setelah proses pembayaran telah dilakukan oleh staf toko dan juga pelanggan, maka stok produk akan terupdate dan transaksi akan selesai. Untuk proses bisnis selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk proses bisnis selanjutnya adalah proses bisnis produksi. Jadi, proses bisnis ini itu dimulai ketika bagian produksi menerima kebutuhan produksi. Lalu, bagian produksi akan membuat manufacturing order dulu atau MO. Kemudian sistem akan menampilkan kebutuhan bahannya atau BOM-nya. Nah, ketika sudah ditampilkan, itu akan dicek apakah bahan bakunya cukup atau tidak. Kalau bahan bakunya tidak cukup, maka staf produksi akan menginformasikan ke staf gudang untuk menginformasikan bahwa bahan bakunya sedang kurang. Tetapi ketika bahan bakunya sudah cukup, maka akan menjalankan produksinya. Staf produksi akan menjalankan produksi. Dan ketika sudah selesai, staf produksi akan memark as done atau menyelesaikan produksinya dan sistem akan mengupdate stok bahan dan produknya ke dalam data stok. Ketika sudah selesai, maka produksinya akan selesai. Untuk proses bisnis selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya ini ada flowchart proses bisnis pengadaan bahan baku. Jadi untuk proses bisnis ini dimulai ketika staf gudang menerima kebutuhan bahan baku yang kurang atau yang perlu ditambah. Dimulai dengan membuat request for quotation atau RFQ dan akan dikirim ke supplier, dan dari RFQ tersebut owner perlu memeriksa terlebih dahulu apakah RFQ tersebut disetujui atau tidak. Jika tidak, maka staf gudang perlu merevisi dan membuat ulang request for quotation tersebut. Dan jika owner setelah memeriksa RFQ dan disetujui, maka akan mengkonfirmasi RFQ tersebut menjadi PO atau purchase order, di mana akhirnya staf gudang hanya menunggu bahan tersebut untuk datang, dan ketika menerima barang itu perlu menandai di sistem Odoo sebagai keterima atau receive products. Setelah itu ada proses juga validasi penerimaan untuk memastikan jumlah dan kualitas produk yang didapatkan itu sesuai. Jadi ketika semuanya telah tervalidasi dan sudah sesuai, maka sistem akan mengupdate stok bahan baku dan menyimpannya ke data stok. Dengan bahan baku yang terbarui, maka bahannya sudah tersedia dan proses bisnis dari pengadaan bahan baku ini sudah selesai. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya bab 4 terkait dengan implementasi modul dari proses bisnis yang telah kami identifikasi. Nah, yang pertama di sini ada konfigurasi pengguna dan hak akses. Yang pertama di sini saya sebagai owner, ada staf toko, staf gudang, dan staf produksi. Untuk pengaturan role-nya ini di saya sebagai owner. Nah, di sini telah saya buat terkait dengan user role, yang mana ada saya owner, staf produksi, staf toko, dan staf gudang, yang mana ini memiliki akses-akses yang tentunya berbeda yang telah disesuaikan dengan modul. Nah, ini semisal di sini saya sebagai administrator dari modul sales, produk, service, accounting, supply chain, produksi.
dan juga marketing, human resource. Di sini sebagai admin karena owner sebagai pemilik dan memiliki hak akses semuanya. Selanjutnya simulasi terkait dalam Odoo-nya. Di sini saya sebagai owner akan men-setting awal salah satunya di modul. Nah, di sales ini mengatur terkait dengan products. Nah, di produk ini saya sebagai owner itu men-setting terkait dengan produknya gimana, yaitu di sini salah satunya produk lapis kukus coklat. Nah, di sini ada beberapa yang di-setting, mulai dari product type, produknya diakses oleh sales dan post, serta harga dan lain sebagainya. Yang paling penting di sini terkait dengan BOM untuk membuat satu produk tersebut. Nah, di sini saya sebagai owner ini membuat BOM dari sebuah produk, mulai dari kuantitinya yang dihasilkan dan komponen yang digunakan. Itu tepung, ada tepung, gula, telur, pasta, margarin, keju. Nah, di sini untuk membuat satu produk. Oke, selanjutnya contoh lain modul yang diakses oleh owner, yaitu di sini ada purchase untuk mengatur vendor. Nah, di sini telah saya buat satu vendor yang mana ini diakses untuk staf gudang. Nah, di sini ada beberapa yang disetting mulai dari nama dan email, kontak, dan alamatnya. Oke, itu dua contoh dari modul yang diakses oleh owner. Selanjutnya simulasi akan dilakukan oleh rekan saya yang terkait dengan modul-modul yang lain berdasarkan hak aksesnya. Baik, untuk tahapan selanjutnya kami akan mencoba untuk mensimulasikan sebuah penjualan yang terjadi di UMKM ini. Jadi ibaratnya ada pelanggan yang memesan produk dari UMKM lapis kukus bambu runcing, maka staff sales dapat menggunakan Odoo untuk menginput pesanan mereka. Jadi modul yang digunakan adalah modul sales. Kemudian di sini kita bisa membuat quotation baru, tekan tombol new, kemudian dapat menginput customer, seumpamanya pembelinya adalah Dinda Ayu, dan kemudian di sini expiration date-nya adalah 1 bulan, dan mungkin kita ubah menjadi lebih dekat, jadi sekarang Juli, tanggal, umpamanya dia pesan untuk 1 minggu setelahnya. Maka kita bisa memilih 17 Juli, quotation date-nya adalah tanggal dan waktu dibuatnya quotation ini. Kemudian untuk produk yang dipesan kita bisa tambahkan di order lines, seumpamanya adalah lapis kukus coklat. Dan di sini kuantitinya kita bisa set misalnya 10. Dan di sini ditunjukkan sebuah logo atau icon merah yang berarti jumlah yang tersedia kurang dari jumlah yang dibeli. Namun untuk tujuan simulasi ini kita dapat tetap melanjutkannya. Dan di sini kita memesan 10 unit dan harga per unitnya adalah 40.000, sehingga totalnya menjadi 400.000. Dan di sini juga ada tax atau pajak sebesar 12%, dan kemudian menghasilkan total 444.000. Di sini kita juga dapat mengganti info-info lainnya seperti salesperson-nya, yaitu saya sendiri sebagai staf toko. Kemudian dapat juga nama tanda tangan, tracking, warehouse, dan lain sebagainya jika diperlukan. Kemudian jika sudah, kita bisa mengirim quotation ini ke pelanggan itu sesuai dengan kontak yang telah kita buat sebelumnya. Dan jika ingin mengirimkan, kita dapat menekan tombol send. Kemudian quotation ini juga dapat kita print dan biasanya dikonfirm oleh owner untuk melanjutkannya kepada sales order. Dan jika kita sudah confirm, maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Sales order yang tadinya quotation sekarang menjadi sales order, dan di sini juga ada delivery yang direncanakan. Nah, di sini ditunjukkan bahwa lapis kukus yang tadi itu tulisannya adalah not available atau belum tersedia, sehingga harus dipersiapkan dulu oleh staf produksi dan juga staf gudang jika bahan bakunya kurang. Dan kemudian staf toko dapat menginfokan kepada staf yang terkait, atau jika staf produksi melihat bahwa ada pesanan masuk dan kemudian bahwa
produknya tidak cukup atau bahan bakunya tidak cukup, maka staf tersebut dapat mengaturnya dan restock. Oke, selanjutnya ketika kita sudah diberitahu untuk ternyata ada produk yang kurang, kita bisa masuk ke proses bisnis selanjutnya adalah ke proses bisnis manufacturing order. Jadi awal-awal yang kita harus lakukan adalah ke bagian manufacturing-nya dulu untuk membuat manufacturing orders-nya. Karena yang tadi dibutuhkan adalah lapis kukus coklat, maka kita akan cari produk yang lapis kukus coklat. Oke, di sini. Nah, kalau ketika udah terlihat udah kita pilih lapis kukus coklatnya dan yang langkah selanjutnya adalah berapa kuantitinya yang harus kita buat. Karena di sana perlunya 11, kita untuk berjaga-jaga saja kita ke 20 unit saja. Lanjut, di sini sudah ada BOM-nya, mulai dari tepung, gula, telur, pasta perisa, margarin, dan keju. Tetapi di sini terlihat ada beberapa komponen yang tidak available. Nah, dari sini kita bisa langsung dari sini kita bisa langsung send message dulu bahwa komponen gula dan telur itu berkurang, dan ini message-nya akan diteruskan ke bagian staf gudang. Nanti pesan ini akan langsung berlanjut ke bagian gudang. Baik, selanjutnya adalah saya sebagai staf gudang telah mendapatkan kabar dari staf produksi bahwa kekurangan bahan baku. Untuk spesifikasi kekurangannya bisa dilihat di manufacturing order. Ini terdapat kekurangan gula dan telur yang dibutuhkan sebanyak 2 kilo dan 33 unit. Nah, untuk memesan bahan baku yang dibutuhkan, staf gudang akan perlu ke modul purchase. Di sini, staf gudang akan membuat RFQ atau request for quotation, itu adalah dokumen resmi penawaran untuk supplier atau vendor yang berisi tentang spesifikasi bahan baku yang ingin dibeli. Jadi misalnya ingin membeli dari vendor CV Sumber Pangan Jaya, sesuai tadi butuhnya gula dan telur. Jadi kita beli jaga-jaga semisal 20 kilo dan telur sebanyak 50 unit. Oke. Di sini staf gudang akan mengirim RFQ tersebut ke supplier. Nah, seperti ini yang berarti akan terkirim ke email supplier tersebut untuk mengirimkan detail dari penawaran itu. Penawaran bahan baku yang ingin dibeli. Nah, setelah dikirim, ini membutuhkan konfirmasi order. Yang untuk konfirmasi order ini adalah dari keputusan owner. Jadi owner perlu menentukan apakah dari RFQ yang telah dibuat oleh staf gudang ini sudah sesuai atau ada revisi. Tapi untuk kali ini anggap aja sudah sesuai, dan karena untuk kebutuhan simulasi saya anggap ini sudah dikonfirmasi oleh owner. Nah, setelah owner memverifikasi order tersebut, maka akan terdapat perubahan yang awalnya RFQ menjadi purchase order. Di sini berarti bahan baku yang direncanakan sebelumnya itu sekarang itu sedang dibeli atau sudah menjadi orderan yang
Jadi yang awalnya sebelumnya RFQ telah menjadi purchase order. Ini dikarenakan verifikasi yang dilakukan oleh owner. Jadi purchase order ini menandakan bahwa bahan ini sudah dibeli. Lalu yang selanjutnya adalah staf gudang perlu menunggu untuk bahan baku tersebut untuk datang, atau staf gudang akan mengambil bahan baku tersebut. Dan jika sudah mendapatkan bahan baku tersebut, maka akan mengklik tombol receive untuk menandakan sudah didapatkan. Selanjutnya, staf gudang juga perlu memvalidasi terkait jumlah dan kualitasnya, dan jika sudah sesuai akan di-validate, dan jika tidak sesuai itu bisa di-return. Tapi untuk simulasi saat ini semua disimulasikan bahwa semua barang datang sesuai dengan ekspektasi dan dengan baik, maka memvalidasi orderan tersebut sehingga ketika sudah divalidasi ini produk gula dan telur sudah otomatis masuk ke dalam sistem. Untuk melihat apakah sudah masuk atau belum, bisa dilihat dari per produknya. Misal tadi produk, misalnya tadi telur, sini bisa dilihat bahwa Horizon tadi telah membeli dari vendor ke stok sebanyak 50. Jadi juga membeli gula. Bisa dilihat bahwa baru hari ini jadi membeli gula dari vendor ke stok inventory sebanyak 20. Ya. Jadi dengan ini staf gudang sudah memenuhi sudah stok ulang bahan baku yang dibutuhkan oleh staf produksi, sehingga staf produksi bisa melanjutkan proses produksinya. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke staf produksi. Baik, selanjutnya ketika kita sudah dari staf produksi sudah menerima pesan dari staf gudang bahwa bahan bakunya sudah dibeli, maka kita akan melanjutkan proses yang sebelumnya tertunda. Kita kembali lagi ke manufacturing lagi, lalu ke lapis kukus coklat tadi, manufacturing orders untuk lapis kukus coklat. Di sini sudah terlihat semua bahwa bahan bakunya available semua. Ketika bahan bakunya sudah tersedia semua, kita bisa pencet confirm manufacturing orders di kiri atas ini. Ketika sudah, nanti akan dicek dulu oleh owner apakah sudah sesuai atau tidak. Ketika sudah sesuai, maka kita dan owner mengizinkan kita untuk memproduksi semua, kita bisa memulai produksi itu. Ketika sudah selesai produksi, tidak lupa kita update di manufacturing orders-nya dengan cara all in. Maka akan langsung mengupdate ke sistem bahwa lapis kukus coklat sudah terproduksi sebanyak 20 units. Nah, selanjutnya proses bisnis selanjutnya akan dikembalikan lagi ke staf toko. Baik, setelah kita mendapatkan informasi bahwa stok produk telah diupdate, sebagai sales toko, kita bisa kembali masuk ke modul sales, kemudian membuka kembali sales order yang tadi kita buat, kemudian ke bagian delivery untuk mengecek stok warehouse-nya, dan di sini statusnya telah berubah menjadi available. Maka dari itu, setelah kita memeriksa semua informasi telah lengkap dan tepat, kita bisa mengklik validate untuk memvalidasi stock warehouse-nya ini. Kemudian kita bisa kembali mengecek ke quotations untuk mengkonfirmasi. Dan ya, di sini ikonnya juga sudah hilang.
Kemudian untuk keperluan demonstrasi, kita akan mencoba untuk menggunakan modul point of sale. Salah satu modul lain yang digunakan oleh staf toko. Jadi kita bisa masuk ke point of sale, membuka register kita. Kemudian di sini kita disambut dengan opening control-nya, dan di sini kita bisa menginput uang tunai yang tersedia dalam register kasirnya. Jika sudah sesuai, maka kita bisa open register. Dan di sini kita POS ini umumnya digunakan untuk penjualan secara langsung, jadi langsung di tempat. Jika ada pelanggan yang datang ke tempat dan ingin membeli, kita dapat menggunakan POS dan langsung menginput produk-produk yang mereka pesan. Contohnya, jika ada pelanggan yang datang lalu kemudian memesan lapis kukus original, kemudian coklat sebanyak 3 mungkin. Terus di sini kita juga bisa menginput kuantitinya, dan jika sudah memverifikasi kepada pelanggan bahwa pesanannya sesuai, kita dapat menuju ke bagian payment untuk mereka melakukan pembayaran. Kemudian kita dapat memilih metode pembayarannya, yaitu cash, card, atau langsung akun bank mereka atau akun lain-lainnya, customer account di Odoo. Seumpamanya kita akan langsung menggunakan tunai, kita dapat menginput bayaran yang mereka berikan kepada staf toko atau staf sales di tempat. Ibaratnya mereka seumpamanya membayar sebanyak 200.000. Dan ini kita hapus customer account-nya. 200.000, kita dapat mengklik validate jika sudah diberikan pembayarannya. Kemudian di sini kita akan diberikan struk dari hasil penjualan tadi, yang bisa kita print atau langsung kembali ke pemesanan baru. Dan jika shift-nya sudah selesai, kita dapat menutup register yang saat ini kita buka melalui opsi ini, close register, agar data-datanya divalidasi dan dapat masuk ke modul accounting. Di sini kita akan melihat bahwa cash yang harusnya ada pada hari ini yaitu 2 juta, dan kita di sini dapat memasukkan jumlah tunai yang ada di register saat itu. Jika ibaratnya uang yang ada dalam register sama dengan yang tertulis di sini, maka kita dapat menuliskan sebagai berikut, dan difference-nya akan berubah menjadi 0. Dan jika tidak ada note yang diberikan, atau jika ada note yang ingin diberikan, dapat ditaruh di sini. Namun jika tidak ada, kita dapat langsung close register, dan register akan tertutup, dan data akan tersimpan. Sekian untuk demonstrasi point of sale-nya. Saya akan berikan kembali kepada rekan saya untuk menjelaskan bagian berikutnya. Oke, sekarang kembali lagi dengan saya, Afif sebagai admin atau owner. Di sini saya juga bisa memonitoring dari berbagai modul. Yang pertama di sini ada sales. Nah, di sales ini kita dapat melihat penjualan dari sales order dan juga POS. Nah, di sini dari POS bisa kelihatan, dan juga dari sales order juga kelihatan. Dapat kita monitoring pada modul sales oleh owner. Nah, selanjutnya di bagian inventory, di sini owner juga bisa memantau terkait dengan stok. Nah, di sini stoknya juga kita dapat lihat stok dari produk jadi dan juga bahan. Nah, mungkin bisa dilihat juga di satu produk ini keluar masuknya itu berapa dan sisanya itu berapa. Dan mungkin salah satunya ini adalah satu produk untuk history penggunaannya. Nah, ini ada
keluarnya kapan, masuknya kapan. Oke, selanjutnya di modul proses. Nah, di proses ini juga dapat kita lihat terkait dengan pembelian purchase order-nya dapat kita lihat dari staf gudang. Nah, ini salah satunya untuk pembelian bahan dapat kita lihat pada modul purchase. Oke. Itu beberapa monitoring yang dapat dilakukan oleh owner. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk bagian paling terakhir, kita akan membahas mengenai beberapa catatan kendala dan juga solusi yang kita implementasikan selama pengerjaan proyek ini. Jadi, untuk kendala yang pertama, kita sempat mengalami kendala dalam menentukan alur proses bisnis UMKM-nya berdasarkan hasil wawancara, karena informasi yang diperoleh masih berupa penjelasan lisan, sehingga kita harus merancang struktur yang lebih rapi dan juga menyesuaikannya dengan kebutuhan nanti. Solusinya yang kita lakukan adalah dengan melakukan diskusi kelompok dan menyusun kembali alur bisnis tersebut ke dalam bentuk BPMN agar lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua adalah menyesuaikan kondisi nyata UMKM dengan konsep ERP dan modul-modul pembelajaran Odoo. Dan solusinya adalah dengan kita melakukan analisis proses bisnis terlebih dahulu, kemudian memilih modul Odoo yang paling relevan dengan kebutuhan UMKM dan disinkronkan dengan tambahan modul pembelajarannya. Dan kendala ketiga yaitu menentukan pembagian role dan juga hak akses setiap pengguna dengan jumlah anggota kelompoknya. Hal ini terjadi dikarenakan staf pada UMKM jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah anggota kelompok sekarang, yaitu 4 orang. Sehingga kami harus mengidentifikasikan tugas masing-masing pegawai UMKM, kemudian mencocokkannya dengan role bawaan pada Odoo. Kemudian untuk kendala yang keempat adalah sempat terjadi kendala dalam menyusun dokumentasi implementasi secara sistematis karena setiap anggota itu mengerjakan modul yang berbeda-beda sehingga memerlukan format penulisan yang konsisten dan juga melakukan penggabungan serta pengecekan ulang seluruh isi laporan sebelum finalisasi. Kemudian yang kelima ada kendala dalam menangani banyaknya screenshot sehingga menyebabkan ukuran dokumennya menjadi lebih besar. Untuk solusinya kita melakukan mengompresi gambar dan juga mengatur ukuran gambar agar kualitasnya tetap baik dan gambarnya tetap terlihat, namun ukuran dokumennya lebih ringan. Kemudian untuk yang keenam adalah masalah atau kendala dalam penggunaan order itu sendiri, di mana purchase order belum menambah stok setelah pembelian. Sama juga seperti yang 7, di mana manufacturing order gagal dijalankan karena stok bahan baku tidak mencukupi. Di sini kita masih mengalami kesulitan dalam adaptasi dengan penggunaan Odoo itu sendiri, sehingga kita harus mengambil waktu untuk mempelajari modul-modul dalam Odoo dan juga melakukan proses bisnis ini secara lancar dan juga menjalankan kendala-kendala yang sempat ada. Di sini kita melakukan proses receive products dan juga validate agar sistem dapat memperbarui stok secara otomatis dan juga melakukan pembelian bahan baku melalui modul purchase atau menyesuaikan jumlah produksinya untuk menangani kendala yang tadi dialami. Kemudian untuk yang terakhir ada memahami alur ERP secara menyeluruh, membutuhkan waktu karena setiap modul saling berkaitan. Dan untuk solusinya sendiri, kita melakukan simulasi proses bisnis dari awal hingga akhir, mencoba-coba dan juga mengotik-ngotik atau mencoba mempelajari setiap modul dan bagaimana korelasi antar modul. Untuk menutup penjelasan mengenai dokumen ini, kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis dan juga implementasi sistem ERP menggunakan modul ini, jadi sebagai penutup dari penjelasan ini, kita akan masuk ke bagian kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil analisis dan juga implementasi sistem ERP menggunakan Odoo ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem ERP mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan, seperti proses bisnisnya pada UMKM lapis kukus bambu runcing yang sebelumnya berjalan secara manual dapat diintegrasikan melalui sistem ERP berbasis Odoo, sehingga aliran datanya menjadi lebih terstruktur dan juga terpusat.
Di sini juga ada beberapa perubahan yang awalnya pencatatan transaksi penjualan, kemudian juga proses penjualan secara keseluruhan mengalami digitalisasi dengan adanya penerapan modul sales dan juga point of sale. Kemudian permasalahan pengelolaan stok yang tadi sempat disebutkan di awal ditangani dengan adanya modul inventory yang menyediakan sistem pencatatan persediaan yang terpusat dan juga akurat. Kemudian untuk proses produksi menjadi lebih terstruktur karena adanya modul manufacturing. Dan kemudian untuk proses pengadaan bahan baku itu sendiri menjadi lebih terencana dan juga terintegrasi dengan adanya modul purchase. Kemudian untuk penerapan sistem berbasis role dan juga hak akses ini meningkatkan keamanan data dan juga memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pengguna dalam sistem. Dan untuk kesimpulan cara menyeluruhnya, implementasi ERP pada UMKM ini mampu meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga berbasis data. Sekian mengenai penjelasan UAS ERP kami dari kelompok Lapis Kukus Bambu Runcing.